Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pemodelan, khususnya adalah pada untuk sistem fisik elektrik. Ya, untuk pemodelan pada sistem elektrik itu nanti akan berkaitan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam sebuah rangkaian listrik, sebagaimana dalam mekanik juga memenuhi kaidah tersebut. Nah, dalam elektrik, kaidah yang akan digunakan hukum-hukumnya adalah mengenai hukum Kirchhoff pertama dan kedua, ya, dan yang selanjutnya adalah arus mesh. Ya, kalau misalkan hukum Kirchhoff pertama itu menyatakan bahwasanya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, dan hukum Kirchhoff kedua ini kaitannya adalah pada setiap rangkaian listrik itu nanti akan terdapat tegangan yang terdapat pada rangkaian-rangkaian tersebut. Secara matematis dituliskan dalam sigma V sama dengan 0 untuk hukum Kirchhoff kedua. Dan untuk hukum Kirchhoff pertama adalah sigma I in, sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Sebelum akan mengacu kepada bagaimana sih cara modelkannya, maka perlu mengetahui berbagai komponen pasif yang terdapat pada sebuah rangkaian listrik. Komponen pasifnya nanti ada 3. Pertama adalah komponen resistor, ya, simbolnya seperti ini. Komponen kapasitor, simbolnya seperti ini, dan komponen induktor. Untuk komponen resistor itu sendiri, nanti jika terdapat resistor yang terhubung dengan sumber tegangan, maka nanti akan mengalir arus di dalam komponen tersebut, dan juga terdapat tegangan yang terdapat pada komponen resistor tersebut. Di sini disimbolkan dengan VR untuk tegangan dan IR untuk arus yang mengalir. Bagaimana model dinamikanya pada komponen resistor? Untuk model dinamik dari komponen resistor ini dirumuskan adalah VRT sama dengan R dikalikan IT, ya. Berarti rumus ini mengacu kepada hukum Ohm, ya. I sama dengan V per R yang biasa dikenal seperti itu. Maka VR, tegangan yang terdapat di dalam komponen resistor ini, merupakan besarnya dari nilai R itu sendiri berapa ohm dikalikan arus yang mengalir pada komponen resistor itu sendiri. Rumusnya nanti seperti ini model dinamikanya. Kemudian untuk lebih mempermudah, maka dikarenakan ini adalah persamaan masih dalam domain T seperti itu, sehingga nanti akan ditransformasi Laplace untuk mempermudah proses operasi aljabar menjadi VRS sudah berubah menjadi domain S sama dengan R dikalikan IR, ya, S, dimana IR itu sendiri maksudnya adalah arus yang mengalir pada komponen resistor. Komponen yang kedua adalah berupa kapasitor. Ya, di sini arus yang mengalir pada komponen kapasitor juga disimbolkan sebagai IC. Kemudian nanti akan terdapat tegangan yang akan terdapat pula pada komponen kapasitor. Di sini dinotasikan sebagai VC. V pada sisi kapasitor. Model dinamiknya VC, tegangan dari VC itu berapa? Kalau dari misalkan tadi resistor itu nilainya tinggal dikalikan saja dengan R dikalikan I sebagaimana hukum Ohm. Tapi pada sebuah komponen kapasitor itu nanti tegangan yang terdapat di dalam komponen kapasitor menjadi 1/C integral ICI dt. Berarti nanti di sini arusnya, ya, arusnya itu merupakan operasi integral yang terdapat di dalam komponen kapasitor ini, seperti itu. Dan untuk mempermudahnya, dikarenakan ini adalah
ada integral, maka perlu ditransformasi Laplace untuk mempermudah ya. Integralnya nanti menjadi hilang dengan proses yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara mentransformasinya. Nanti VCS berubah menjadi domain S sama dengan seper CS dikalikan ICS ya. Berarti dengan menggunakan transformasi Laplace maka nanti bentuk persamaan integral ini nanti akan hilang ya. Dan hasilnya itu lebih mempermudah dalam proses nanti operasi aljabar. Tinggal masukkan berapa nilai kapasitifnya, berapa farad, dan berapa arus yang mengalir pada rangkaian kapasitor itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah komponen induktor, juga nanti simbolnya di sini untuk arus yang mengalir adalah IL dan tegangannya adalah VL. Sehingga tegangan yang terdapat pada komponen induktor itu merupakan L ya. Berapa nilai induktansinya, berapa Henry dikalikan turunan dari arus DIL per DT, turunan dari arus yang mengalir pada rangkaian induktor tersebut ya. Dengan menggunakan transformasi Laplace nanti VLS sama dengan LS dikalikan ILS, di mana L itu adalah besarnya induktansinya berapa Henry, dan ILS adalah arus yang mengalir di dalam rangkaian induktor itu sendiri, komponen induktor itu sendiri. Nah, dengan melalui proses ini ya, berkaitan dengan komponen pasif itu nanti akan terhubung satu sama lain ya. Bisa nanti antara resistor dengan kapasitor secara seri paralel atau diantara ketiganya terus demikian rupa, nanti menggunakan model dinamika yang menjadi dasar pada slide yang saya bahas seperti ini ya. Contohnya misalkan di sini ada rangkaian sedemikian rupa ya, seperti ini. Ada R1, ada R2, ada C1 sama C2. R1 sama C1 itu terhubung secara paralel. Begitu pula R2 sama C2 terhubung secara paralel. Jika misalkan pada ujung rangkaian ini diberi sumber tegangan EI, disimbolkan ya, maksudnya adalah tegangan input. Nah, berapa tegangan outputnya atau EO nya itu berapa, seperti itu. Dengan nilai R sama C nya pasti nanti punya nilai berapa, seperti itu ya. Begitu pula nanti nilai dari arusnya itu juga berapa, juga ada di sini. Nah, yang jadi permasalahan dan pertanyaan adalah bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan rangkaian listrik ini agar mendapat bentuk transfer functionnya, karena transfer function itu merupakan representasi yang menunjukkan sifat dinamika dari sebuah sistem ini, sistem elektrik ini. Penyelesaiannya maka nanti bisa dilakukan melalui cara berikut. Pertama adalah kita menganalogikan ini terjadi beberapa loop ya. Nanti menggunakan analisa mesh. Ini loop pertama, ini loop kedua. Sehingga kita tuliskan, definisikan ini adalah I1, ini adalah I2. Penyelesaiannya nanti bisa dilakukan dengan cara metode hukum Kirchhoff kedua, yaitu dalam rangkaian ini nanti jumlah tegangan yang terdapat pada masing-masing komponen itu sama dengan 0 atau sigma E sigma V sama dengan 0. Nah, tegangan yang terdapat dalam loop 1 itu apa saja? Pertama adalah tegangan input ya, sini. Kemudian tegangan pada R1 karena nanti akan drop ya. Ya. Dan tegangan pada C1 ya. Maka diuraikan lagi, yaitu adalah nanti di sini minus karena arahnya berlawanan, ini minus aslinya minus E1 sama dengan 0. Kemudian tadi sifat dinamika untuk R itu apa? Yaitu tinggal dikalikan dengan I, berarti tegangan pada R1 adalah R1 dikalikan I1. Kemudian tegangan pada C1 berapa? Karena C1 itu ada dua arus yang mengalir, yaitu arus yang di loop sini, loop 1 dan di loop 2, maka dituliskan dalam persamaan dinamika C1 yaitu adalah seper C1. Tadi dalam persamaan dinamika kapasitor kan seper C dikalikan I dt, gitu kan ya. Nah, maka dituliskan saja di sini seper C1 integral ya. Karena ini terjadi irisan antara I2 dan I1, maka di sini ditulis I1 dikurangi I2, I di sisi sini dikurangi I2 dt.
Ya, ini pindah ruas ya, sehingga input yang tadi 0 menjadi plus, pindah ruas dari E1. Ini disederhanakan ya, nilai masing-masingnya berapa. Ini untuk yang loop pertama, loop di sisi sini. Kemudian setelah diperoleh loop di sisi sini adalah dibentuk dalam persamaan transformasi Laplace, ditransformasikan. Transformasi Laplace-nya menjadi tadi 1/1 CS ya, diperoleh dari mana? Dari transformasi Laplace yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini nanti jadinya menjadi 1/C1S dikalikan I1S dikurangi I2S dari sini ya, plus R1 dikalikan I1S sama dengan E input S, EIS. Nah, nanti nominal istilahnya tulisannya di sini diganti yang E menjadi dari E kecil menjadi E besar, itu maksudnya adalah hasil transformasi Laplace-nya biar tidak sama dengan persamaan dinamika yang masih dalam bentuk domain T atau kontinu. Itu. Ini hasil untuk transformasi Laplace-nya. Selanjutnya adalah di sisi sini loop kedua diselesaikan. Loop kedua ada apa saja? Ada C1, ada R2, ada C2. Nah, seperti itu. Berhubung C2 terhubung secara paralel dengan EO dengan tegangan output, maka VC2 tegangan yang terdapat di dalam C2 di sini akan bernilai sama dengan tegangan yang terdapat pada EO, sehingga ditulis persamaannya dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua ya, sigma V sama dengan 0. Di sisi C1 dulu, C1 ini nanti ada irisan, yaitu irisan yang terdapat I1-nya dan yang terdapat I2-nya. Karena dilihat dari sisi loop kedua, maka di sini nanti menjadi 1/C1 integral I2 min I1 dt. Kemudian setelah komponen C1 apa lagi? Ada R2. Ya. R2 ini berarti nanti tinggal dikalikan R2 dikalikan I2. Sini ya. Plus ada apa? Ada 1/C2 dikalikan I2, maka tulis 1/C2 dikalikan I2. Nah, tadi saya sampaikan berhubung 1/C2 integral I2 sama dengan EO, tegangan di C2 sama dengan EO, maka persamaan 1/C2 ini bisa digantikan dengan E output ya, E output. Selanjutnya setelah diuraikan bersama dinamikanya di transformasi Laplace. Transformasi Laplace-nya berarti sebagaimana cara yang atas ya, di loop pertama 1/C1S dikalikan I2 min I1 dari sini ya. Dari sini kita memastikan I2S min I1S. Domainnya tetap ditulis. Ditambah ya, berhubung di sini bukan merupakan persamaan diferensial ya, integral, maka langsung saja yaitu R2 dikalikan I2S. Kemudian di sini sama 1/C2S dikalikan I2S. Ya, di bawahnya ini menunjukkan saja bahwasanya tegangan di kapasitor 2 sama dengan tegangan di output atau EO. Nah, dari persamaan ini nanti disederhanakan. Sederhanakannya seperti apa? Transfer function itu kan hubungan antara output EO dengan E input ya. E inputnya sudah diperoleh hasil transfer function-nya ini, E outputnya juga sudah diperoleh ya. Ini nanti berarti outputnya pindah ke sini ya, EO-nya. Nah, tinggal disederhanakan, maka nanti fungsi alihnya atau transfer function-nya E output per E input menjadi persamaan segini yang disederhanakan. 1/R1C1S plus 1 dikalikan R2C2S plus 1 plus R1C2S, maka hasilnya nanti bentuk persamaannya seperti ini. Domain S tetap ditulis di sini ya, karena nanti ini menunjukkan dari sebuah order system pada pada rangkaian fisik ini, seperti itu. Ini bentuk penyederhananya. Berarti rangkaian yang berbentuk seperti ini nanti bisa dimodelkan dalam bentuk model matematika seperti ini. Tinggal nanti memasukkan berapa nilai R1 berapa ohm, C1 berapa farad, R2 berapa ohm, C2 berapa farad ya. Sampai nanti diperoleh bentuk model matematisnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah untuk komponen pasif. Dalam hal ini masih dalam komponen pasif, tapi untuk yang transformator ideal itu trafo yang antara daya input dengan daya output itu akan sama, artinya tidak ada
disipasi daya ya, artinya dayanya itu tidak ada yang terbuang, ideal lah, namanya ideal. Model dinamikanya di sini dalam trafo ada VI V1 itu ada maksudnya adalah V input pada trafo, ada arus yang mengalir pada trafo di sisi primer ya, ini namanya sisi primer, depan ini input, dan ini yang namanya sisi sekunder. Masing-masing sisi primer maupun sekunder itu mempunyai jumlah lilitan dari tembaga. Jumlah lilitannya sebanyak N1 untuk sisi primer dan N2 untuk sisi sekunder. Nah, tegangan output atau V2 model dinamikanya sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan di sisi sekunder di sini dengan jumlah di sisi primer. Atau model matematisnya adalah N2 per N1 dikalikan V1. Sehingga kalau misalkan ingin memfungsikan trafo ini sebagai misalkan trafo step up ya, menaikkan tegangan misalkan, nah, berarti biar nilai tegangannya itu lebih besar daripada V1, berarti nilai N2 nya jumlah lilitan di sisi sekunder itu harus lebih banyak dibandingkan dengan sisi primer ya. Atau kebalikan, kalau misalkan mau memfungsikan trafo untuk tegangannya lebih kecil daripada tegangan input atau disebut sebagai trafo step down, maka nanti tinggal jumlah lilitan N2 diperkecil ya, jumlah lilitan N1 atau sisi primer diperbesar, maka nanti akan mengalami yang namanya itu tegangannya itu turun atau step down tadi saya katakan. Nah, bentuk model dinamika ini itu bisa ditransformasi Laplace karena ini bukan merupakan persamaan diferensial ya. Nah, kayak tadi turunan untuk komponen C sama L, maka tinggal N2 per N1 dikalikan V1E sama dengan model dinamikanya. Terus bagaimana untuk trafo tidak ideal? Ya, pada trafo tidak ideal itu nanti akan terdapat induktansi mutual atau induktansi gandeng. Maksudnya induktansi gandeng itu adalah trafo ini jika dialiri oleh listrik itu kan akan timbul flux ya, flux dikarenakan jaraknya berdekatan antara sisi primer dan sisi sekunder, maka flux yang dibangkitkan oleh sisi primer itu juga nanti akan menginduksi di sisi sekunder. Hasil induksi ini disebut sebagai induksi mutual atau induksi gandeng. Sehingga kalau dalam trafo ideal itu induksi gandeng itu ditiadakan, artinya pengaruh induksi dari sisi primer maupun sekunder, misalkan di sisi primer tadi ya, untuk trafo ideal itu hanya mengasumsikan induksi dari sisi sekunder itu tidak ada pengaruhnya, padahal secara realitanya itu pasti ada pengaruh induksi di tetangganya, dalam halnya adalah sisi sekunder. Oleh karena itu nanti terdapat induktansi gandeng atau induktansi mutual. Nah, di situ disimbolkan dalam M ya, maksudnya seperti itu. Oke. Untuk menyelesaikan dan memperoleh persamaan dinamika dari trafo tidak ideal, maka nanti bisa dilakukan analisa per sisi. Pertama adalah di sisi primer. Di sisi primer persamaan dinamikanya maka sama dengan model rangkaian RC tadi, tetap menggunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V sama dengan 0. Ya, ini kan rangkaian loop ini satu ya. Nah, maka tegangan apa saja, kalau berbicara sigma V itu kan berarti banyak tegangan di dalam rangkaian ini ya, sesuai dengan anak panah. Sigma V sampai 0, V nya ada apa saja? Pertama di sini itu V1 ya, maka di sini adalah V1T. Arahnya nanti disesuaikan dengan arah loopnya yang digambarkan ya. Kemudian setelah di sini ada V1, ada apa lagi? Ada komponen induktansi L1 di sini ya. L1 karena ini adalah komponen induktansi, tadi sudah dijelaskan untuk komponen induktansi model dinamikanya adalah L1 dikalikan DI per DT, DI1 per DT ya, karena di sini ada L1, maksudnya 1 itu di sisi primer, maka minus L DI1 per DT. Nah, selain itu apa? Selain itu nanti di sini ada induktansi mutual, dalam ini adalah M. M sama dengan M di sini M dikalikan DI 2 kuadrat. Mengapa DI 2? Maksudnya adalah induktansi yang disebabkan oleh sisi sekunder ya. Sisi sekunder itu adalah 2 disimbolkan, maka di sini M DI 2 per DT sama dengan 0. Ditransformasi Laplace
ya, maka menjadi V1S minus hasil transformasi lepas untuk komponen induktansi adalah tadi L1S dikalikan I1S. Begitu pula untuk induktansi mutual, maka MS dikalikan I2S sama dengan 0. Sehingga misalkan mau dicari berapa nilai I2 yang mengalir di dalam rangkaian ini, bisa diperoleh dengan disederhanakan ini ya, nilai I2 nya nanti diperoleh adalah 1 MS dikalikan V1S dikurangi L1S plus L1. Ini cara untuk mempermudah. Selanjutnya adalah di sisi sekunder. Model dinamika di dalam sekunder juga dengan cara yang sama seperti tadi, cuma mungkin arahnya berbeda ya. Pertama di sini ada V2 ya. Arahnya V2. Berarti nanti di sini akan terdapat V2T. Kemudian di sini kalau yang tadi itu kan minus ya, minus L1 lah, ada seperti itu. Karena arah loopnya adalah ke sini dan berlawanan dengan arah dari arusnya, oleh karena itulah di sini nanti akan menjadi plus. L2 dikalikan DI2 per DT. Kemudian untuk induktansi mutual, dikarenakan induktansi mutual pada sisi primer itu disebabkan oleh flux induksi dari sisi sekunder, maka menjadi M DI1 per DT ya. Hasil ini nanti ditransformasi lepaskan menjadi ini V2 ditambah L2S dikalikan I2S ditambah dengan MS I1, sehingga nanti V2 tegangan keluaran itu bisa dicari berapa, disederhanakannya tinggal geser saja. Selanjutnya adalah untuk komponen aktif, dalam hal ini adalah operational amplifier ya. Berarti sebelum membahas bagaimana model dinamik dari op-amp itu, perlu saya sampaikan sifat-sifat dari op-amp. Operational amplifier pertama adalah gain nilai K, berarti itu kan ada di dalam simbolnya kan seperti ini namanya gain ya. Penguatannya itu sangat besar sekali, senilai 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6 kali penguatan. Yang kedua itu mempunyai dua input, yaitu positif V1 dan positif V2. Yang ketiga, selain gak besar, itu juga mempunyai impedansi masukan yang sangat besar. Nah, dikarenakan impedansinya besar, sehingga arus yang masuk di dalam itu sangat kecil sekali, yaitu mendekati 0. Dan yang keempat adalah hubungan antara input dan output dari op-amp ini sesuai dengan persamaan, yaitu V output sama dengan K itu penguatannya berapa, dikalikan selisih antara tegangan input dan output, yaitu V1 sama min V2 itu berapa. Pertama adalah untuk non inverting amplifier, ini kebalikan seperti itu. Rangkaiannya misalkan adalah seperti ini. Dilihat pada titik A atau node A, maka di sini ada IF ya. IF itu arus yang menuju kepada RF di atas ini dikurangi I1 nanti yang akan menuju ke sini, dikurangi I0 nanti yang akan masuk ke rangkaian op-amp-nya itu. Sementara ini tadi yang di node A berarti bisa diselesaikan dengan cara hukum Kirchhoff pertama ya, berkaitan dengan arus. Sementara I1 sendiri, I1T sama dengan VA itu tegangan yang berada pada node atau titik A dibagi dengan R1, hukum Ohm sederhana I sama dengan V per R, seperti itu. Dan I yang mengalur ke RF di sini sama dengan, berhubung di sini ada dua tegangan, yaitu di sisi VO dan di sisi node A, titik A, maka IF T sama dengan VO, V output dikurangi V di sisi titik A atau node A ya. Pada kondisi ideal I yang masuk ke dalam rangkaian penguat ini itu mendekati 0 ya, dan E nya juga akan bernilai 0, sehingga dikarenakan IO nya adalah mendekati 0, nanti tegangan pada node A, VA itu tegangan pada VI ya, di sini ya, bawah ya.
Sehingga bisa disederhanakan lagi, karena IO itu adalah 0, dianggap 0, maka if IF sama dengan I1, tinggal geser saja ini sama dengannya. Ya, dari sini bisa diuraikan. I1 sama dengan tadi ini VAT per R1, IF sama dengan VOT min VAT per RF. Kemudian disederhanakan, ingin mencari nilai hubungan antara VO dengan RF, maka tinggal pindah ruas saja ya masing-masing. RF nya nanti pindah, VO nya nanti pindah ke bawah, jadi persamaan seperti ini. Kemudian disamakan nilai pembilangnya agar diperoleh nilai V outputnya. V outputnya nanti disederhanakan menjadi persamaan ini, 1 plus RF per R1 dikalikan V1. Hasil akhir ini kemudian biar mempermudah dilakukan transformasi Laplace, di mana menjadi VOS 1 plus RF per R1 dikalikan V1S. Sehingga fungsi alihnya tinggal V1 nya ke bawah sini ya, karena transfer function itu hubungan antara V output berarti yang di sini, dan V inputnya adalah tadi V1 di sini, sehingga menjadi 1 per RF per R1. Ini untuk non inverting amplifier. Kemudian untuk inverting amplifier itu seperti apa? Ini rangkaiannya ya. Di sisi node A ya, titik A di sini dengan menggunakan hukum Kirchhoff pertama ya, sigma I sama dengan 0, ada I1 sama seperti tadi, dikurangin I0 ada IF yang mengalir kepada RF. I1 itu sendiri ya, berhubung di sini ada dua tegangan. Pertama adalah di sisi input, VI sini input, dan V pada titik A, VA dibagi R1 karena arus I1 mengalir pada rangkaian pada komponen R1. Dan IF sendiri ya juga sama. Nanti ada dua sisi tegangan, di sisi tegangan node atau titik A dan di titik V output, sehingga IF sama dengan VA dikurangin VO dibagi RF. Nah, ini juga sama ya, dalam kondisi ideal I0 mendekati 0. Ini juga mendekati 0. Sehingga transformasi Laplace-nya adalah persamaan ini, I0 nya jadi 0 maka hilang, menjadi I1 sama dengan IF. I1 nya tadi di sini, IF nya juga sudah diperoleh ini. Ya. Kemudian disederhanakan untuk mencari nilai VO nya. Di sini diperoleh nilai VO nya adalah minus RF per R1 dikali V1. Ditransformasi Laplace menjadi VOS sama dengan minus RF per R1 dikalikan V1S. Sehingga transfer functionnya tinggal pindah saja V inputnya di sini menjadi VOS per VIS sama dengan minus RF per R1. Berarti dalam inverting amplifier nanti nilai dari RF dan RF1 yang akan mempengaruhi dari dinamika rangkaian amplifier tersebut. Nah, ini bagaimana misalkan untuk inverting amplifier tapi pendekatannya adalah untuk impedansi. Nah, dalam impedansi berarti nilai R yang tadi ada R1 sama RF itu diganti nilai Z1, simbol impedansi Z1F, Z1S dan Z2S. Ya. Dari rangkaian ini diperoleh V1, V di sisi input sama dengan Z1 sini dikalikan IS, I yang mengalir pada Z1 itu sendiri, dan V2 itu ya, sama dengan minus Z2 dikalikan IS ya. Nah, V2 itu berarti V di sisi output ya, sehingga fungsi alihnya langsung bisa diperoleh mendapatkan yaitu VOS per VIS. Ini tinggal dimasukkan saja ya, menjadi minus Z2S per Z1S, sama tergantung nilai impedansi dari sini sama sini. Kalau misalkan dikorelasikan antara rangkaian aktif ya, kemudian berupa tadi apa RLC dan lain sebagainya seperti itu. Misalkan elemen inputnya adalah berupa R1 di sini ya, maka nanti juga akan sama dengan
nilai impedansinya dengan elemen feedbacknya. Ini elemen input, ini elemen feedbacknya, sehingga nanti fungsi alihnya adalah min R2 per R1. Begitu pula kalau misalkan ini elemen inputnya adalah R1, kemudian elemen feedbacknya adalah C2, nah, maka nanti menjadi minus per R1 C2 dan seterusnya. Ini diperoleh dari mana? Dengan cara menerapkan hukum-hukum yang terdapat pada analisa rangkaian, dalam hal ini adalah hukum Kirchhoff pertama maupun hukum Kirchhoff kedua. Tabel ini sebenarnya adalah untuk mempermudah saja dalam mengetahui dan mencerhanakan model dari buah rangkaian RLC. Ini juga sama ya untuk variasi impedansinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.